wabarakatuh. Nama aku Syabina Widya Putri. Jadi kali ini aku bakal presentasiin tentang mixed culture, fermentation, and regulation mechanism. Di presentasi ini aku bakal jelasin tentang mekanisme regulasi dalam fermentasi, terutama pada mixed culture fermentation, berdasarkan paper Hazel tahun 2014. Jadi fokusnya bakal ada di diagram metabolisme yang bakal aku jelasin, terus aku breakdown cara mikroba milih jalur metabolik, efek pergantian substrat, sampai bagaimana 5 area diagram itu berpengaruh di industri fermentasi. Nah, diagram ini tuh sebenarnya jelasin tentang apa sih? Jadi gambar ini itu sebenarnya adalah peta besar metabolisme fermentasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana glukosa lewat jalur EMP dan jalur ED. Akhirnya bercabang ke berbagai rute fermentasi, dan mixed culture itu kayak kota yang penduduknya banyak jenis mikroba. Masing-masing rebutan sumber daya atau substrat yang ada di media tersebut, dan mereka pakai jalur berbeda sesuai kondisi lingkungannya. Jadi di diagram ini bukan hanya peta reaksi, tapi juga peta pilihan strategi hidup mikroba. Diagram ini isinya tentang aliran karbon dalam fermentasi glukosa pada mixed culture, hubungan jalur glikolisis dengan berbagai produk fermentasi, pembagian area, jalur gliserol, jalur butirat, jalur laktat, jalur propiona, dan lain sebagainya. Dan menunjukkan pergeseran NADH atau NAD+, dan energi. Jadi intinya diagram ini tuh menjelaskan bagaimana glukosa diproses menjadi berbagai produk fermentasi, seperti etanol, asetat, butirat, propiona, dan seterusnya. Setiap warna itu mewakili kelompok reaksi yang berbeda-beda. Diagram ini juga ngasih tahu kalau kita tuh balance redox. Siapa yang butuh NADH dan siapa yang nggak butuh NADH, jadi makanya NADH-nya dibuang. Dan ini kombinasi peta metabolisme dan peta kompetisi yang sangat-sangat berenergi. Nah, kenapa sih mikroba perlu untuk milih jalur tertentu? Yaitu sebabnya karena efisiensi energi atau ATP, kecepatan reaksi, ketersediaan NAD+ atau NADH, tipe substrat, dan juga kompetisi antar mikroba. Di fermentasi, mikroba tuh nggak selalu setiap pada satu jalur doang. Banyak bakteri yang pakai EMP karena lebih efisien secara energi. Tapi beberapa bakteri, terutama gram negatif tertentu, lebih suka menggunakan ED karena jalurnya simpel dan cepat, dan ATP-nya pun cuma butuh satu. Dalam lingkungan mixed culture, sering dua jalur ini dipakai bersamaan oleh populasi mikroba. Jadi, kalau pertanyaannya, dipakai ED, EMP, atau keduanya? Jawabannya, keduanya, tergantung siapa mikroba yang dominan dan kondisi lingkungannya. Pilihan jalur metabolisme itu mereka nggak secara random ya. Mereka itu mencari mana jalur yang paling efisien untuk bertahan. Kalau banyak kompetitor, mereka bakal milih jalur yang lebih cepat. Kalau energi butuh yang tinggi, mereka pilih jalur yang paling menguntungkan. Jadi diagram itu kayak permainan strategi siapa yang cepat dia dapat karbon. Emangnya apa sih yang bakal terjadi kalau substratnya berubah? Jadi, saat substrat berganti, sistem metabolisme mikroba akan mengalihkan jalur enzim yang aktif, mengubah ekspresi gen metabolik, menggeser produk fermentasi, dan juga mengatur kembali redox balance. Nah, kalau di tengah-tengah proses fermentasi, substratnya berganti, misalnya awalnya glukosa, lalu habis dan digantikan dengan menggunakan laktosa. Mikroba akan switch mode. Enzim-enzim tertentu dimatikan, jalur baru akan diaktifkan. Akibatnya, produk fermentasi akan berubah. Misalnya dari etanol bisa bergeser dari asetat atau butirat. Mikroba itu fleksibel, selama masih ada karbon, mereka akan menyesuaikan diri supaya tetap mendapatkan energi. Contohnya, saat glukosa melimpah, banyak mikroba memilih fermentasi etanol karena regenerasi NAD+ yang lancar. Begitu glukosa habis, mereka pindah ke jalur asetat yang lebih hemat NADH.
Kalau kemudian ada laktat terbentuk, bakteri lain bisa mengambil alih dan mengubahnya menjadi propionat. Jadi lingkungan mixed culture itu dinamis kayak estafet metabolisme. Masuk ke diagram area 2 hingga 6. Diagram terbagi menjadi 5 area utama. Yang kedua, jalur gliserol dan 1,3 propanediol. Yang ketiga, jalur etanol, asetat, dan format. Yang keempat, jalur butirat dan butanol. Yang kelima, jalur laktat. Dan yang keenam adalah jalur propionat dan suksinat. Setiap area di diagram itu mewakili klaster reaksi. Jadi bukan dibagi secara estetika, tetapi berdasarkan fungsi metaboliknya. Siapa yang menghasilkan NADH dan siapa yang menghabiskan NADH, siapa yang menghasilkan energi dan siapa yang membuang sisa karbon. Produk utama yaitu gliserol, 1,3 propanediol. Relevansi industri yaitu produksi polimer, biodegradable, bahan kosmetik dan farmasi, dan juga menurunkan NADH yang berlebih. Dan area yang kedua ini fokus ke jalur gliserol. Ini penting banget di industri karena 1,3 propanediol adalah bahan dasar plastik yang ramah lingkungan. Mikroba pakai jalur ini untuk menghabiskan NADH, jadi semacam pembuangan elektron. Area 3 atau etanol, asetat, dan format. Etanol yaitu sebagai industri biofuel, asetat menjadi industri pangan dan kimia, dan format menjadi substrat bagi bakteri lain. Ini jalur fermentasi yang paling umum. Banyak industri biofuel sangat tergantung pada area ini. Keseimbangan antara asetat dan etanol menentukan hasil energi kultur. Format sendiri sering dimanfaatkan bakteri lain di komunitas, jadi area ini sering jadi pusat interaksi antar mikroba. Area 4, butirat dan butanol. Butirat memiliki bau yang tajam tapi nilai industri yang tinggi. Butanol, biofuel premium atau energi yang tinggi. Relevansinya, butanol fermentation atau ABE fermentation. Butirat dan butanol adalah produk yang memiliki nilai ekonomi yang besar. Butanol terutama karena energinya hampir mirip dengan bensin. Jalur ini lebih panjang dan membutuhkan kondisi anaerob yang kuat. Banyak industri fermentasi berusaha nge-push area keempat supaya dapat produk energi yang tinggi. Area 5, laktat. Laktat, bahan dasar PLA bioplastik. Titik awal banyak fermentasi lanjutan. Indikator perubahan NADH balance. Laktat itu produk yang muncul ketika kultur lagi stres redox. Kalau NADH menumpuk, mikroba membuang lewat laktat. Di industri, laktat dipakai untuk membuat plastik biodegradable. Area ini juga sering jadi titik awal pergeseran ke area 6. Area yang terakhir atau area 6, propionat dan suksinat. Propionat menjadi industri pangan keju yang ada di Swiss. Suksinat, bahan kimia platform, produk dari mikroba yang suka kondisi redox tertentu. Area yang keenam ini diisi oleh jalur yang lebih kompleks, misalnya jalur propionat dan suksinat. Ini produk memiliki nilai yang tinggi, biasanya dihasilkan bakteri khusus seperti Propionibacterium. Mereka muncul kalau kondisi kultur berubah menjadi lebih reduktif. Dan kesimpulannya, mixed culture fermentation itu bukan sekedar proses menghasilkan produk, tapi proses adaptasi dinamis. Diagram yang terlihat ribet itu sebenarnya peta evolusi instan mikroba saat mereka berusaha untuk bertahan hidup. Dan tiap area diagram memiliki dampak yang sangat nyata dalam industri fermentasi modern. Mungkin itu dulu penjelasan dari aku mengenai fermentasi mikroba dan berbagai jalur fermentasi mikroba. Nah, kalau misalnya teman-teman suka tentang penjelasan aku, silahkan
klik like dan subscribe. Terima kasih.